Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli as-sidqi wal wafa. Amma ba'd. Fa ya fadilatul walid hafizahullah, ayyuhal asatidah al-a'izza, seluruh undangan, terutama saudara-saudara kita yang sudah pada pagi yang mubarak ini, semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara sekalian, hafizahullah, Yayasan Pendidikan Islam Darul Hikmah ketika didirikan oleh para orang tua kita, guru-guru kita, kemudian kita teruskan, adalah merupakan amanah rabbaniyah, amanah Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semuanya yang mendapatkan amanat Allah ini bertekad untuk menerjemahkan visi besar Darul Hikmah, yaitu mencetak generasi yang faqih dan Qur'ani. Maniyah, apa ukurannya? Bahwasanya kita semuanya, dosen dan mahasiswanya, berhasil mencetak generasi faqih dan Qur'ani. Ada dua hal yang perlu kita pertegas, dan insya Allah kita bersemangat untuk mewujudkannya. Yang pertama adalah an-numul akademi, dinamika akademis dari seluruh dosen dan mahasiswanya benar-benar kita harapkan, sehingga ya ibadallah, ketika setiap mahasiswa mempunyai injazat ilmiah, mempunyai capaian-capaian ilmiah, maka keberadaannya sebagai seorang dai, keberadaannya sebagai manusia yang ingin memperbaiki bangsa dan negaranya, insya Allah akan mendapatkan al-misdaqiyah, legitimasi dari umat, dari bangsa, karena dia berangkat dari dunia akademis yang tradisi dunia akademis adalah berbicara secara ilmi dan manhaji. Problematika dakwah kita di bumi Allah Indonesia ini ya ibadallah adalah munculnya sekian banyak aktivis dakwah, walillahil hamd. Tetapi yang menyedihkan ya ibadallah, karena begitu padatnya aktivitas dakwah, maka sebagian mereka hadahumullah, ya, dikhawatirkan kerja dakwahnya tidak ala basirah, karena waktunya tersedot oleh permintaan umat, sehingga tidak sempat lagi untuk murojaah, tidak sempat lagi untuk menghafal nusus asy-syar'iyyah, tidak sempat lagi mengadakan tarjihat di antara aqwal ulama. Sehingga kalau itu terjadi ya ibadallah, adalah fenomena aktivitas dakwah yang kelihatan besar, tetapi dikhawatirkan tidak berbobot fi mizanillah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, khusus saudara-saudara kita yang wisuda pada hari yang baru ini, adalah al-miyar, satu paradigma keberhasilan kita ketika kita belajar di Darul Hikmah ini ya ibadallah, adalah an-numur al-haraki, dinamika harakah. Al-Islamu dinul harakah. Islam karakternya adalah agama yang harus diperjuangkan, digerakkan, agar Islam dengan cepat bergerak meliputi seluruh dimensi kehidupan ini, sehingga Islamlah yang benar-benar rahmah lil alamin. Dan oleh karena itu ya ibadallah, setelah mahasiswa kita diberikan modal oleh Allah melalui dosen-dosennya hafizahumullah, maka mereka harus yataharrakun, bergerak
Sehingga fikih yang dipelajarinya adalah bukan sekedar fiqhul awraq, fikih kertas yang kadang-kadang mandek, tidak menciptakan kebaikan-kebaikan di dunia ini. Fikih ini harus bergerak. Fikih ini harus mengejawantah dalam seluruh aspek kehidupan kita. Sehingga ya ibadallah, setiap akh dan ukhti yang menyelesaikan strata 1 dan insya Allah sampai 2 dan 3, maka dinamika dakwah di lapangannya ya ibadallah, an-numul haraki atau juga an-numul maidani, dinamika di medan dakwah ini harus jelas sehingga dia beda daripada yang lain. Sehingga dengan demikian visi menjadi generasi faqih dan Qur'ani ini betul-betul menjadi tamayus, menjadi beda, menjadi istimewa dibandingkan yang lain. Dalil dari visi ini yang kita perjuangkan adalah tafsir dari salafus saleh, baik Ibnu Abbas radhiyallahu anhu atau Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, ketika beliau menafsirkan surat At-Taubah ayat 122, وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan juga Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, makna daripada liyatafaqahu fid din adalah liyatafaqaha alladziina kharaju ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bima yurihimun nasr 'alal musyrikin. Penafsiran ini menggambarkan betapa dinamika harkah, dinamika al-maidani telah dibuktikan oleh mahasiswa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ditarbiyah di Jami'atul Rasul, di Universitas Rasul, universitas yang tidak ada bandingannya ya ibadallah. Mereka bergerak bersama Rasul bukan hanya di masjid, bukan hanya di Madinah, tapi fi maidanil jihad, fi maidan idaratil hukumah. Dengan demikian Islam ya ibadallah sangat dominan dalam kehidupan umat manusia. Inilah yang kita harapkan dari mahasiswa dan mahasiswi kita, agar benar-benar tampil di dunia ini menciptakan suasana al-hadr. Karena krisis yang menimpa dunia Islam ya ibadallah, betapa banyak umat Islam yang terkena penyakit taballut, adamul hasasiyah, adamul hadar, tidak waspada, tidak sensitif terhadap sekian bentuk kemaksiatan, bahkan tidak sensitif terhadap sekian banyak adab Allah di dunia ini. Dan di antara adab Allah ketika umat Islam dipimpin oleh orang yang zalim, dan di antara adab Allah bertubi-tubinya gempa bumi. Oleh karena itu generasi yang faqih dan Quran harus tampil di dunia ini menjadi khairu ummatin ukhrijat linnas, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.